Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wah, sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya ya di pertemuan ke-14 untuk buku metode teori kunci ini. Kalau dengan sebelumnya ya berarti 24 ya, teman-teman, 24. Itu materi ke-12 di buku, pembahasan tentang struktur kalimat dan kedudukan i'rab yang pertama. Ya, kita masuk ke i'rab isim. Nah, jadi setelah kita menentukan ya setiap bentuk kata, dari mulai apakah kata tersebut isim, fi'il atau huruf, lalu apakah jamid atau mustaq, ya. Kalau jamid ya sudah tidak perlu ditelusuri dalam ilmu tasrif ya, sudah cukup dengan mufradat saja. Sedangkan yang mustaq perlu ditelusuri di dalam ilmu tasrif, apa babnya ya, beberapa wazannya apa ya, kemudian sigotnya apa, dan itu semuanya akan memberi makna tersendiri. Ya, lalu kemudian apakah ada huruf ilah atau tidak, perubahannya seperti apa, tasrifnya seperti apa, kita harus mengetahui ya itu semua gitu ya. Nah, lalu juga kita sudah berlatih menentukan apakah murab atau mabni. Nah, ini penting sebelum kita mengetahui i'rabnya. Jadi kata tersebut apakah akhirannya itu bisa berubah atau tidak ya. Kalau bisa berubah berarti murab. Ya. Dan itu harus kita kuasai. Kalau isim ya berarti ada 9 isim yang murab. Ya, apakah mufrad, musanna, jama', mudzakkar salim, jamu muannas salim, jamu taksir, ya, ismul khamsah, maksur, manqus, ismul adzil yansharif, dan mengetahui perubahannya itu apa saja, tanda marfu'nya apa, tanda mansubnya apa, tanda majrurnya apa, karena masing-masing punya tanda i'rab sendiri. Ya. Lalu kalau mabni ya apakah dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim isyarat. Ya, dan juga ada yang lainnya, misalnya dzarab yang mabni. Ya, ada ismul fi'li, ada ismul kinaya, ada nama-nama suara dan sebagainya, ada tambahan-tambahannya, sudah saya tuliskan di buku saya. Nah, kalau fi'il madi, fi'il amr semuanya mabni. Ya, semuanya di alfiah dikatakan kullu amrin wa mudhiyin bunia. Ya, seluruh fi'il amr dan fi'il madi itu mabni. Yang murab hanya fi'il mudhari saja, wa a'rabu mudhari'an in 'ariya. Itu juga syaratnya kalau fi'il mudhari itu terlepas ya, tidak ada min nuni taukidin mubasyirin au min nuni inatsin kayaruna manfutin. Ya, tidak bersambung dengan nun taukid baik sakilah atau khifah, dan juga nun inas. Ya, tapi bersambungnya secara langsung, tidak terpisah oleh huruf yang lain. Nah, setelah itu kita kan sudah menentukan ini murab, ini mabni. Lalu tanda, misalnya murab berarti murabnya apa? Apakah kalau isim marfu atau mansub atau majrur? Ya, kalau fi'il marfu, mansub atau majzum. Iya kan? Kalau mabni ya mabninya dengan apa kan gitu ya. Dilihat huruf terakhirnya. Nah, yang murab itu setelah kita bisa menentukan ya apakah marfu, mansub, majrur atau majzum kalau fi'il. Ya, lalu tandanya apa ya, sudah kita latih, sudah kita pelajari. Berikutnya kita harus mengetahui apa alasannya. Ya. Setelah kita mengetahui alasannya, ya udah selesai ilmu nahwu itu di situ. Ya, ilmu nahwu itu di situ. Ilmu nahwu itu
mengetahui alasan kenapa marfu, kenapa mansub, kenapa majrur untuk isim. Nah, untuk alasan ini bagi fiil itu simple. Ya, dan saya sudah sampaikan alasannya cuma satu kalau untuk fiil. Ya, yaitu fiil itu marfu, fiil mudhari kan hanya fiil mudhari saja. Ya, fiil itu marfu alasannya cuma satu. Yaitu karena sebelumnya tidak ada huruf yang memansubkan atau yang memajzumkan, atau menasabkan, menjazmkan. Itu aja alasan. Makanya ke dalam mengirobkan selalu disebut ya yansuru misalnya fi'lun mudhari'un marfu'un ya li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Ya, nanti ada di buku itu cara pengirobannya. Li tajarrudihi karena kosong, karena tidak ada ya anin nasibi dari yang memansubkan. Adawat yang memansubkan. Maka harus hafal adawat yang memansubkan apa saja? Lam, lamma. Ya, maaf yang memansubkan an, lan, kae, idan, lamul kae, lamul juhud, hatta. Ya, yang memajzumkan lam, lamma, la nahya, lamul amri. Nah, itu yang memajzumkan satu fiil. Dan yang memajzumkan dua fiil itu yang termasuk syarat. Isim-isim syarat semua dan huruf in, ya idma, ya ida dan sebagainya. Ya, itu bisa dilihat di bukunya rinciannya. Itu gambarannya seperti itu. Jadi alasan mansub itu, nah tadi kan alasan marfu. Alasan mansub karena sebelumnya didahului oleh yang memansubkan. Huruf-huruf yang memansubkan ada watun nasib baik huruf ya, kebanyakan huruf. Dan majzum alasannya apa? Didahului oleh huruf yang memansubkan, huruf atau isim. Makanya disebut adawat. Adawat itu umum, bisa huruf, bisa isim. Jadi alasannya udah cuma satu begitu. Untuk fi'il udah selesai. Ya, nah yang untuk isim inilah yang panjang lebar banyak pembahasannya. Ya, masing-masing isim ketika berada dalam suatu kalimat, apakah dia marfu, mansub atau majrur, itu punya alasannya. Ya, nah terkadang ketika orang belajar sudah mempelajari satu persatu ya kedudukan suatu kata, misalnya yang termasuk marfu itu fa'il. Ya. Nah, tetapi ketika dia membaca teks-teks kalimat itu masih kesulitan. Jadi di dalam mencari mana fa'il ya, mana naibul fa'il, mana maf'ul bih. Nah, maka di dalam buku ya metode yang saya susun ini kita harus mengetahui struktur kalimat. Ya, struktur kalimat secara utuh, secara keseluruhan. Dengan paham struktur kalimat di dalam bahasa Arab, ya, maka kita akan mudah di dalam menentukan ya mana fa'il, mana maf'ul bih, mana mubtada ya dan sebagainya. Nah, secara ringkas bisa kita sebutkan ya, bisa kita sebutkan bahwa alasan suatu isim itu menjadi marfu. Ya, tadi kan marfu ya, misalnya Muhammadun, Muslimun marfu. Ketika berada di dalam kalimat itu kan enggak begitu saja jadi marfu, tapi ada alasannya. Nah, alasan marfu itu ada 7 sebagaimana yang saya tuliskan di buku. Ya, jadi alasan marfu itu ada 7. 1 fa'il ya, pelaku. 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khabar mubtada, 5 isim kana dan saudarinya, 6 khabar inna dan saudarinya, 7 tawabiril marfu yang mengikuti kepada marfu. Ya. Jadi ketika kita menemukan suatu isim marfu, maka alasannya itu adalah salah satu dari 7 ini, tidak akan keluar. Ya, tidak akan keluar dari salah satu dari 7 ini.
Lalu yang mansub, nah ini yang lebih banyak, paling banyak. Ketika kita menemukan suatu isim, kedudukannya itu mansub, ya, maka alasannya yang saya tuliskan di sini secara sebetulnya nanti ada hal-hal lain ya, tapi secara garis besarnya gitu ya. Secara garis besarnya ada 12. Ya, yaitu maf'ul bih objek ya, 2 maf'ul fi, 3 maf'ul li ajli, ya maf'ul mutlak juga ada 3, maf'ul ma'aha, tamyiz, mustatsna, munada, khabar kana dan saudarinya, isim inna dan saudarinya, tawabi lil mansub. Nanti dipelajari ya satu persatu. Lalu yang majrur, nah majrur ini yang paling sedikit, cuma ada 3. Ya, jadi kalau kita menemukan isim yang majrur tidak akan keluar dari 3 ini. Alasannya 1, karena didahului oleh huruf jar sebelumnya. 2, karena menjadi mudhof ilaih. 3, tawabi yang mengikuti kepada majrur. Nah, yang tawabi itu ada di semuanya. Ya, yang mengikuti itu ada yang tawabi mengikuti yang marfu, ada tawabi lil mansub, ada tawabi lil majrur. Jadi kalau tawabi mah ada di 3-tiganya. Nah, tawabi itu apa saja? Nanti dipelajari ada 4. Ya, ada na'at atau sifat, ya, ada taukid, ada atof, ada badal. Ya, jadi 4 itu. Ini secara garis besar seluruh alasan-alasan i'rab isim, dan itu menjadi inti pembahasan dalam ilmu nahwu. Nah, dengan menguasai kedudukan atau mauqi atau alasan i'rab di atas, kita akan dapat membaca akhiran setiap kata meskipun tidak bersyakal. Jadi kalau kita sudah tahu alasan i'rab ini, ketika tidak bersyakal gundul, itu kan nggak tahu misalnya kita baca muslimun, muslimin atau apa. Ya, apakah dibaca marfu, mansub atau majrur kan gitu. Nah, dengan kita tahu alasannya, alasan-alasan ini meskipun tidak ada syakalnya kita bisa membaca. Begitu, karena tahu alasan ini. Ya, maka harus dipahami betul seluruh alasan i'rab ini. Harus dipahami betul kalau kita ingin bisa membaca Arab gundul. Ya, karena setiap kedudukan kata tersebut memiliki kekhususan tersendiri. Apakah harus marfu, mansub atau majrur? Jadi memang hukumnya wajib kalau dia misalnya fa'il ya wajib marfu. Tidak boleh dibaca mansub, tidak boleh dibaca majrur, wajib. Jadi yang isim-isim yang marfu ini wajib semua. Yang mansub wajib mansub. Yang majrur wajib majrur gitu ya. Sehingga jelas. Ya, tidak bisa dirubah-rubah. Yang disesuaikan dengan tanda masing-masing isimnya. Ya, nah nanti kan harus betul-betul memahami tanda isim murab tadi yang 9 itu, isim murab yang 9 ya. Mufrad, musanna itu harus betul-betul dikuasai. Mufrad tanda marfunya doma, muslimun ya. Tanda mansubnya fathah, musliman. Tanda majrurnya kasrah, muslimin. Musanna tanda marfunya alif, muslimani. Tanda mansub dan majrurnya sama ya, muslimaini, dan seterusnya. Yang 9 itu udah harus melotok gitu. Sudah harus tahu tanda-tanda itu. Karena disesuaikan dengan tandanya masing-masing. Hanya saja biasanya meskipun orang telah mempelajari satu persatu kaidah-kaidah di atas, ketika ia terjun mengamati kalimat dalam teks Arab gundul, ia merasa kesulitan ya dalam menentukan kedudukan tersebut, di manakah fa'il, di manakah naibul fa'il, khobar dan seterusnya. Hal itu karena ia belum memahami struktur kalimat secara utuh dan fungsi-fungsi setiap kedudukan dalam struktur kalimat tersebut. Oleh karena itu saya akan membahas setiap kedudukan i'rab tersebut dengan menjelaskan struktur kalimatnya. Nah, jadi kita harus paham dulu, memahami dulu struktur kalimat di dalam bahasa Arab ya, disebut dengan tarkib.
atau murakkab. Ya, dengan bentuk isim maf'ulnya murakkab. Kalau tarkib itu masdarnya. Berarti dari kata apa itu? Tasrifnya bagaimana? Nah, tasrifnya dari bagaimana? Nah, taf'ilan berarti fi'il madhi ma'lumnya apa? Taf'ilan. Nah, ini yang mutasrif. Fa'ala yang pakai apa? Pakai tasdid. Dengan ya tambahan adanya tasdid fa'ala yufa'ilu. Itu termasuk apa? Termasuk bab sulasi mazid, sulasi mazid fi. Bab 2 ya fa'ala yufa'ilu. Taf'ilan rakkaba yurakkibu tarkiban. Terus murakkibun, isim fa'ilnya murakkibun, isim maf'ulnya murakkabun. Jadi murakkab. Jadi murakkabun itu isim apa tadi? Isim maf'ul. Cuman untuk yang selain sulasi mujarrad itu kan isim maf'ul, isim zaman, isim makan sama. Murakkibun, murakkabun, rakkib, la turakkib, murakkabun, murakkabun sama. Isim zaman, isim makan dengan isim maf'ul sama. Ya, itu harus meletak juga, Bu. Bab-babnya itu. Tapi bentar OTW. Hah? OTW insyaallah. Iya, OTW. OTW kelotok Nah, cuman kita lihat pengertiannya murakkab itu apa? Huwa qaulun mu'allafun min kalimatain. Ya, perkataan yang disusun dari dua kata au aktsar atau lebih. Kalau satu kata yang bukan murakkab, minim di lawannya mufrad ya. Mufrad di situ maksudnya satu kata. Murakkab lebih dari satu kata, artinya dua atau lebih. Li faidatin, untuk suatu faidah, jadi ada maknanya gitu. Memberi faidah makna. Nah, cuman faidahnya itu bisa tamatin kanat au naqisah, bisa sempurna atau tidak, atau kurang. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa struktur kalimat itu ada yang faidahnya sempurna, ada yang tidak sempurna. Ada yang tamah, ada yang naqisah. Kalimat yang memberi faedah yang sempurna adalah struktur kalimat pokok yang disebut dengan umdah. Ia merupakan struktur isnadi, al-isnadi, yang terdiri dari musnad, predikat bahasa kitanya, dan musnad ilaih. Musnad itu subjek. Ya, disebut juga dengan jumlah, yang mencakup jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il dan jumlah ismiyah yang didahului oleh isim. Ini sebenarnya sudah kita bahas tentang jumlah di pembelajaran awal di buku ini, pengenalan kata kalimat, bahwa dalam bahasa Arab kalimat itu disebut jumlah. Pembagiannya cuma ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, nah ini kan jumlah. Jumlah ini disebut juga murakkab isnadi, yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Minimal itu berarti. Ya. Semua jumlah Ya. disebutnya isnadi itu. Isnadi semua, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya. Yang musnad itu predikatnya. Predikatnya musnad itu. Jadi kalau misalnya jumlah ismiyah Ahmadu maridun. Ahmadu kan mubtada, maridun khobar. Ya, nah berarti Ahmadunya apa? Musnad atau musnad ilaih? Musnad ilaih, karena dia subjek. Musnad ilaih itu subjek. Ya, jadi yang diterangkannya, yang menjadi inti dari suatu perkataan itu, yang dibicarakan, Ahmad.
Yang menjadi intinya kan Ahmad. Lalu maridun itu kan keterangan, predikat. Jadi disebutnya maridun itu musnad. Termasuk musnad. Itu kalau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah misalnya jaa Muhammadun. Telah datang Muhammad. Ya, dalam bahasa kita subjeknya mana? Muhammad. Predikatnya jaa. Nah, berarti jaa itu disebut apa? Musnad. Muhammadun musnad ilai. Musnad, Bu. Kalau isnad mah masdarnya itu. Oh iya, struktur isnad. Strukturnya disebut isnadi. Ya, rukunnya terdiri dari musnad dan musnad ilai. Nah, struktur nah inilah yang disebut dengan umdah, Bu ya. Struktur kalimat pokok. Pokoknya setiap kita menemukan kalimat dalam bahasa Arab, pasti di antara dua kemungkinan ini, apakah dia itu jumlah ismiyah ataukah jumlah fi'liyah. Tidak akan keluar itu di situ. Ya. Struktur kalimat pokok ini, kedudukan katanya pada asalnya marfu, yaitu meliputi. Jadi yang pokok, kalimat pokok yang umdah, ya itu secara asal dia marfu. Ya, karena dari irob ya 3 irob itu marfu, mansub, majrur. Itu kan yang paling mulia, itu yang paling tinggi itu derajat kan marfu. Ya, sehingga bagi yang pokok itu ya marfu. Nah, kalau jumlah fi'liyah, di sini jumlah fi'liyah dulu ya. Jumlah fi'liyah itu kan berarti terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Kalau fi'ilnya maklum, nah bisa dilihat di buku. Fi'il maklum dan fa'il. Kalau fi'ilnya maklum, berarti pasangannya dengan fa'il. Fa'il hukumnya harus apa? Marfu. Kenapa marfu? Karena dia umdah, Bu. Pokok, kalimat pokok. Jadi yang namanya jumlah fi'liyah, ya yang termasuk pokoknya minimal harus ada, terdiri dari fi'il maklum dan fa'il. Kalau fi'il maklum. Nah, kalau fi'il majhul pasangannya dengan naibul fa'il. Naibul fa'il hukumnya apa? Hukum irobnya? Marfu. Kenapa marfu? Karena umdah. Karena Pokok. Ya, nah, kemudian yang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Ahmadu maridun. Ahmadu mubtada, maridun khobar. Mubtada hukumnya apa? Hukum irobnya marfu. Khobar marfu. Kenapa? Karena umdah. Kalimat pokok. Begitu. Gak bisa hilang salah satu maksudnya ya? Ya harus ada dalam kalimat. Kalau jumlah ismiyah harus ada mubtadanya, harus ada khobarnya. Kalau tidak, misal ada mubtada, khobar tidak ada, ya tidak sempurna kalimat itu, tidak bisa dipahami. Ahmadu aja misalnya, nggak bisa dipahami. Kenapa? Kalau ismiyah bukan fa'il sama fi'il itu. Kalau ismiyah bukan. Kalau ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, cuman antara jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah kadang dalam satu kalimat itu bercampur. Ada jumlah ismiyahnya, ada kadang bercampur. Jadi jangan dibayangkan satu jumlah pokoknya ismiyah aja, enggak. Ya, jumlah fi'liyah itu kadang masuk di dalam jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyahnya. Jadi kadang bercampur di dalam kalimat itu. Terserah penulisnya. Iya, terserah orang yang nulis. Oke, nah kecuali gimana, Bu? Di luar itu berarti tambahan, bukan umdah. Iya. Di luar itu. Baik itu nanti masuk. Tapi nanti ada pengecualian untuk yang jumlah ismiyah, Bu, ada pengecualian di bawah. Ya, makanya selain umdah, mansub itu bagi yang selain umdah itu fadlah nanti disebutnya. Kalimat yang pelengkap.
bukan kalimat pokok. Nah, asal hukum dalam kalimat nanti ada penjelasannya. Itu fadlah itu kebanyakannya mansub. Oke, yang mubtada khobar kecuali jika jumlah ismiyah di atas dimasuki oleh fiil atau huruf nawasi yang menghapus hukum mubtada. Jadi disebut nawasi karena dia menghapus. Nawasi itu kan jama dari nasi, artinya menghapus. Menghapus apa? Menghapus hukum mubtada dan khobarnya. Ya. Yaitu fiil kana dan saudari-saudarinya. Ya, kana dan saudari-saudarinya ini banyak, asbaha, amsa dan sebagainya. Dan huruf inna dan saudari-saudarinya, inna, anna, lakinna, laita, la'ala, ka'anna ya. Maka kedudukannya ada yang berubah menjadi mansub. Makanya disebut nawasi. Kenapa nawasi? Karena dia menghapus hukum asal bagi mubtada khobar. Hukum asal mubtada marfu, khobar marfu, dimasuki oleh kana. Ya. Maka yang berubah apanya? Khobarnya berubah jadi mansub. Kana Ahmadu maridon, jadi mansub. Maka disebut kana ini menghapus hukum asalnya yang marfu, yang khobar yang tadinya marfu menjadi mansub. Sebaliknya dimasuki inna atau saudarinya, maka yang berubah apa? Mubtadanya. Jadi inna Ahmada maridun. Ya. Sedangkan kalimat yang memberi faedah yang tidak sempurna adalah struktur kalimat pelengkap disebut fadlah. Ya, fadlah pelengkap. Artinya, jika struktur kalimat pelengkap ini tidak disertai dengan struktur kalimat pokok, ia tidak akan bisa dipahami. Misalnya maf'ul bi, objek. Objek nggak mungkin ada kalau tidak ada fi'il fa'ilnya. Kalau misalnya cuma maf'ul bi doang nggak dipahami. Ya. Itu ya. Kedudukannya, nah cuman yang fadlah ini kedudukannya ada yang mansub, ada yang majrur, dan ada yang tawabi mengikuti. Yang selain umdah tadi ya, ada yang mansub, majrur, ada yang juga tawabi. Yang kedudukannya mansub ya, meliputi maf'ul bi ya, keterangan objek, maf'ul fi, keterangan waktu, tempat pekerjaan, maf'ul li ajli, keterangan alasan pekerjaan. Itu yang mansub-mansub itu yang ada 12 tadi, itu fadlah semuanya. Kecuali yang ada nawasi tadi ya. Ya, ada kana wa watwa dan inna wa watwa. Selain itu fadlah semua, pelengkap semua. Artinya kalimat pelengkap itu walaupun tidak ada di dalam kalimat itu nggak jadi masalah. Makanya dia di saya sebutkan di sini pengertiannya, mana itu adalah keterangan. Jadi keterangan aja. Dalam arti ya keterangan pelengkap gitu. Kalau tidak ada, tidak masalah. Tetap kalimat itu masih kalimat sempurna. Iya. Saya makan, saya makan. Yang pokoknya ada. Yang pokok itu harus ada. Misalnya akala Muhammadun, Muhammad makan. Itu pokok. Yang pokoknya itu ketika disebut akala Muhammadun, Muhammad telah makan, itu sudah jadi kalimat sempurna, sudah jumlah. Ayamnya nggak ada gitu. Iya kan? Ayamnya dihilangin nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Itu kalimat pokok. Nah, yang lain-lainnya itu cuma pelengkap aja, keterangan aja. Kita mau ngasih, saya kasih gambaran secara umum supaya paham secara ininya, secara umum, secara keseluruhan. Kalam Muhammadun itu sudah cukup. Nah, kita mau menambahkan objek. Ya, nanti kan kata atau kata-kata yang lain, kalimat lain itu muncul dari pertanyaan kan gitu. Lalu kita menambahkan keterangannya.
Kita bertanya makan apa? Berarti objek. Ya. Kita mau menambahkan objek. Nah, objek itu disebut maf'ul bih. Ya. Maka kita tambahkan misalnya akala Muhammadun ar-ruzza. Ya. Muhammad telah makan nasi. Nah, ar-ruzza ini adalah objek. Objek itu disebut maf'ul bih. Ya. Nah, dia harus mansub ar-ruzza. Ya kan? Nah, lalu kita mau nambahkan keterangan tempat di mana? Keterangan tempat. Keterangan tempat ini kemungkinannya kita menggunakan huruf jar. Kalau huruf jar ya pasti majrur. Fil baiti, fil fasli, fil mat'ami, ya di rumah makan. Gitu. Kalau pakai huruf jar. Kalau huruf jar majrur. Nah, atau bisa juga kita menggunakan yang disebut dengan zorfu makan, keterangan tempat yang lebih kepada maknanya itu arah gitu. Maknanya itu arah. Nah, ini yang harus dibaca mansub. Misalnya amama di depan. Nah, ini disebutnya maf'ul fi, zorfu makan. Ya, amamal baiti di depan rumah. Khalfal baiti di belakang rumah. Yang menunjukkan arah di depan, di belakang, di samping janiba. Janibal baiti ya di samping rumah. Waro'a di belakang juga. Terus fauqa di atas. Ya. Tahta di bawah, tahta syajarati di bawah pohon. Tapi habis zorof itu Nah, setelah zorof itu mudhof ilaih majrur. Jadi yang zorfu makan ini dia mansub. Ya, dan setelahnya itu biasanya berupa mudhof ilaih. Jadi kata lain yang melengkapi maknanya. Karena zorof keterangan tempat ini masih belum jelas, mubham. Maka masih perlu kata lain. Saya di depan, kan perlu kata lain. Depan apa? Iya, betul. Betul. Amama, depan apa? Amamal fasli, amamal baiti. Waro'a ya, khalfa di belakang apa? Nah, ini mubham. Ya, jadi itu kalau kita menambahkan keterangan tempat. Jadi akala Muhammadun amamal baiti misalnya. Lalu kita mau tambahkan kapan? Nah, kalau kapan berarti zorfu zaman. Jadi termasuk maf'ul fi juga. Jadi maf'ul fi ada dua, ada zorfu makan, ada zorfu zaman. Ya. Kemungkinannya bisa kita gunakan pakai huruf jar ataupun tidak, ataupun pakai zorfu zaman secara langsung yang mansub. Misalnya pakai zorfu, kalau pakai huruf jar ya pakai fi biasanya. Fis sobahi di waktu pagi, fin nahari di waktu siang, fil masai di waktu sore. Nah, kalau tidak pakai huruf jar langsung kepada lafadz yang termasuk zorfu zaman yang menunjukkan waktu. Nah, sehingga kita membacanya mansub karena dia termasuk hukumnya mansub. Sobahan pada waktu pagi, naharon pada waktu siang, masaan pada waktu sore. Ya, atau mau ditambahkan lagi, kadang-kadang kan waktu juga bisa di keterangan waktu bisa banyak. Ya, misalnya pagi kapan kan gitu. Bisa ditambah lagi, maka zorfu zaman tuh bisa banyak. Misalnya sobahan hari apa misalnya? Yauma, itu yauma. Yaumal khamisi. Itu kan pada hari Kamis. Berarti kalau begitu misalnya sobahan yaumal khamisi, berarti sobahannya jadi maf'ul fi. Maf'ul fi zorfu zaman. Yaumal khamisnya maf'ul fi lagi. Yauma maf'ul fi lagi, zorfu zaman lagi. Tapi kalau yang sobahan dia tidak butuh mudhof ilaih ya, karena nggak pakai Enggak. Yang yaumal khamisi berarti dia maf'ul fi jadi mudhof dengan mudhof ilaih. Iya. Karena yauma kan mubham, hari apa. Nah, Kalau mau jelas ya harus ditambah. iya. Sobahan juga sebenarnya bisa langsung ditambah. Sobaha sabti, sobahal khamisi boleh. Boleh. Tanpa disebut yaumnya boleh. Iya.
Ya, begitu. Nah, jadi sebentar, jadi yang sobahan atau fi subhi itu dua-duanya memiliki arti sama. Sama. Boleh, berarti Boleh. kita pilih salah Mau satunya pakai huruf pakai jar, sobahan, boleh, mau tidak. atau pakai huruf jar. Ya, pokoknya yang menunjukkan waktu itu disebut zarfu zaman. Iya, iya. Kalau fi misalkan fi subhi misalnya, fi-nya kedudukannya nasab atau Huruf jar. Enggak, huruf jar aja deh. huruf jar. Huruf jar yang setelah huruf jarnya majrur dengan huruf jar. Cuman huruf jar itu juga bisa punya kedudukan secara mahali. Ya, yang nampak dia kan majrur, tapi secara mahali nanti dibahas ketika dia maknanya adalah zarfu zaman ya mansub fi mahali nasbin Tergantung dia kedudukannya ya kan? zarfu zaman. Atau dia fi mahalinya nanti bisa rofa berarti kalau menempati khobar mubtada'nya. Iya. Syarofa fi mahali Nah, rofa. kan pertanyaan dulu satu kan kalau yang zoroful makan kemudian diawali oleh huruf jar kayak min tahti Jar majrur, jadi jar majrur. jar majrur, tapi Itu fi mahali semua pakai fi zorof mahali. boleh jadi kasroh itu. Jadi misalnya min Bisa, tahti, bisa. Min fauqi, bisa. amama amami Fi amami bisa. bisa ya. Oh, kalau ma'a bisa nggak? Kalau ma tidak. Ma'a nggak pernah dijawab Nggak oleh bisa. huruf jar ya. Iya. Ya, jadi itu gambaran yang fadlah ini banyak nanti dibahas satu persatu. Biar ini secara gambaran umumnya dulu. Ya, jadi kita mau nambahkan tadi keterangan waktu ya, keterangan tempat. Lalu mau nambahkan alasan. Ini supaya paham dulu. Alasan. Jadi kan tadi Muhammad makan. Iya. Alasan dia makan apa? Lapar. Karena ya, karena lapar. Nah, kita kasih ju'an. Akala Muhammadun aruza sobahan ya. Gitu. Ju'an. Ju'an lapar. Lapar. Dia menggunakan bentuk masdarnya. Nah, itu sudah bermakna karena. Jadi kita pakai masdarnya untuk alasan dari pekerjaan tersebut. Ju'an. Ya. Nah, ini disebut dengan maf'ul li ajli. Kalau sama kayak li ju'in. Sama pakai lil ju'i. Maaf ya, ini selalu pakainya masdar kan? Masdar, selalu pakai masdar. Harus apa ya? Berarti harus apa? Masdarnya. Fi'ilnya apa? Iya. Dia kayak ju'an, berarti fi'ilnya dari Ja'a yaji'u. ja'a yaji'u. Ju'an. Ju'an. Itu namanya maf'ul li ajli. Kalau apa? Sahabat sih. Begitu. Dan ini banyak ya, nantilah kalau secara keseluruhannya Berarti terlalu banyak. Jadi hal-hal yang lain itu adalah pelengkap. Kita mau menambahkan apanya? Ada alasan dari pekerjaannya, maf'ul li ajli, menambahkan nanti macam pekerjaan itu, makannya bagaimana? Misalnya akala Muhammadun ya aklan syari'an dengan cara cepat. Nah, itu nanti masuknya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu ada 3 nanti maknanya. Ada untuk takkid, untuk menguatkan, ada untuk macam, ada untuk jumlah. Ada di buku ya. Misalnya aklan syari'an berarti macamnya. Jumlahnya misalnya pakai tamar buto, aklan, akala, aklatan, wahidatan, sekali makan. Ya. Atau hanya aklan saja, itu untuk menguatkan, jadi benar-benar makan. kalau macam apa kan? Jadi kalau macam kan Nah, apa? macamnya tuh maksudnya apa? Ya, tadi gitu cepat. Macam pekerjaannya bagaimana, Bu? Tadi cepat. Aklan syari'an gitu, aklan kathiron. Oh, cepat, banyak. Ya, jadi dia makannya itu bagaimana? Makannya itu apakah cepat, apakah banyak? Itu termasuknya maf'ul mutlak 3 itu disebutnya. Ada lagi maf'ul ma'ah, keterangan yang menyertai. Ya, keterangan yang menyertai pekerjaan. Jadi ketika Muhammad makan, ketika makannya itu dia menyertai apa? Ya. Bisa berupa peristiwa, bisa berupa benda. Kalau peristiwa berarti ada fiilnya. Pakai masdar.
Ya, jadi Muhammad makan bersamaan dengan, maknanya bersamaan dengan. Jadi gimana? Ya, gitu. Misalnya bersamaan dengan terbitnya matahari. Terus sambil nonton TV biasanya kan. Ya, bisa. Wah, itu gimana tuh? Pakai masdar. Jadi watulu asyamsi. Akala Muhammadun tadi bla 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 kan? Wat pakai wa ini. Wa-nya berarti bersama, bukan ma'ul ma'iyah. Watulu asyam. Nah, tulu'a, nah yang tulu'anya itu disebutnya maf'ul ma'ah. Jadi maf'ul ma'ah itu keterangan yang menyertai pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu dilakukan bersamaan dengan apa? Dengan terbitnya matahari, watulu asyamsi. Bersamaan dengan nonton TV, wa musyahadata. Nah, jadi pakai masdarnya, Bu. Musyahadata. Masdar dari syahada yusyahidu musyahadatan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Oh, berarti dia kalau seandainya isim, dia bentuknya kalau isim jadi gimana? Kalau isim tulu'a jadi tetap masdar juga itu. Masdar. Tola'a ya tulu'u tulu'an. Oh, jadi tetapnya mau isim. Oh, gitu ya kerja. Itu kan kalau berupa peristiwa ya. Iya. Peristiwa. Jadi bersama dengan terbit matahari, bersama dengan nonton TV. Wa musyahadata televisiun. Iya. Musyahadatannya itu disebut maf'ul ma'ah. Atau bisa juga Jadi musyahadahnya jadi apa? televisiuni. Nah, Itu bukan Yang jadi udah pilih. Bisa juga berupa benda ini apa maf'ul ma'ah itu. Bersama. Muhammad makan membersamai, jadi membersamai sungai misalnya. Kalau bersama anaknya Mas. Gimana tuh cara membawakan? Wan nahro. Pesan sebentar, agak sulit dipahami. Membersamai sungai maksudnya gimana? Ya artinya dia bersama dengan sungai, di sungai selama makannya itu misalnya. Oh, di sisi sungai. Gitu Ya. misalnya. Oh, bisa begitu? Bisa. Bukan jadi jalan majur aja itu tetap Apanya? di sisi sungai gitu. Tapi kok membersamai sungai itu gimana caranya? Bisa, makanya tadi yang menyertai pekerjaan itu bisa berupa peristiwa, bisa berupa benda. Oh, sebentar kan aku. Kalau sama orang gimana sih? Sama temannya. Bersama kawannya. Bisa peristiwa atau Nah biasanya kalau yang maf'ul ma'ah ini gini, dia makan bersama teman itu temannya ikut makan tidak? Kalau ikut enggak, kalau temannya ikut makan itu pakai atop nanti. Karena dia sama-sama makan. Berarti akala Muhammadun wa sodikuhu itu nanti masuknya atop. atau ya Atau itu ke Karena sama-sama makan. sama makan. Nah, kalau maf'ul ma'ah ini tidak. Dia sendiri makan, tapi bersamai siapa? Berarti misalnya gini, Ahmad makan bersama temannya, misalnya tidur atau lagi belajar. Ya, gitu. Jadi gimana kata-katanya? Nah, itu kan kalau itu mah peristiwa kan, pekerjaan lagi kan. ya. Oh iya, masuk masdar. Bermasdar, pakai masdar. Berarti akala madu wa nama Nauma. wa nauman. Siapa? Sodi. Nah, itu mudhofileh ya, nauma sodikihi. Oh, itu jadinya majrur. Yang sodikinya majrur setelah masdar. Masdar dan Nah, setelah yang masdar. naumanya masdarnya itulah yang disebut maf'ul ma'ahnya. Ini yang mansub. Mansub. Kan maksudnya kedudukan mudhofilehnya agak aneh gitu maksudnya. Biasakan mudhofileh gini ya, rumah aku. Enggak harus begitu. Yang pasti tetap mudhofileh bisa juga. Masdar. Kalau pekerjaannya kita menggunakan masdar, maka setelahnya yang mudhofileh. Oh, jadi untuk pekerjaan yang menggunakan masdar setelahnya mudhofileh. Mudhofileh. Kalau fi'il kok pakai fi'il? Ada lagi. Kalau pakai fi'il, Jadinya subjek predikat lagi. iya. Kalau pakai fi'il, subjek predikat lagi. Oh. Dia bukan lagi pelengkap. Jadi dia jadi kalimat pokok lagi. Gitu ya. Nah, itu nanti dibahas rinciannya. Ada keterangan kondisi. Jadi mau dijelaskan gini. Jadi tadi kan akal Muhammadun, Muhammad makan.
Sekarang mau dijelaskan Muhammad ketika makannya itu kondisinya bagaimana. Nah itu hal disebutnya. Kalau Muhammadun jalisan, Muhammad makan sambil duduk. Jadi kondisi Muhammad ketika makan itu duduk. Nah itu disebut hal. Nah, dia harus mansub juga jalisan misalnya. Masdar gitu. Ya? Masdar. Bukan masdar. Kalau untuk hal itu kebanyakannya menggunakan isim fa'il atau isim maf'ul. Kebanyakannya. Mau menerangkan kondisi pelakunya ataupun objeknya bisa. Jalisan itu Tapi yang hal berarti nanti hampir mirip sama maf'ul mutlak ya tapi Yang mana? hal. Kalau begini bedanya, kalau maf'ul mutlak itu dia menjelaskan pekerjaannya. Nah, kita dulu. Pekerjaannya bagaimana macamnya? makannya tadi ya. Ya, makannya banyak atau apa. Kalau hal menjelaskan pelakunya atau objeknya, bukan pekerjaannya. Nasinya atau orangnya. Ya, gitu. Menjelaskan apa ya? Tadi makannya cepet. Menjelaskan pekerjaannya ya. Kalau nasinya panas misalnya. Tambahin Sini nasinya panas. Nah, itu nanti hujan. bisa termasuk hal, bisa juga termasuk sifat itu mah nanti. Nasi yang panas. Kalau Muhammadun atau aman atau tadi misalnya Baruza ya. Ruzal haro. Objek berarti dia hal. Nasi yang panas hal. Tergantung ininya, tergantung bentuk lafadznya, Bu. Bisa nata. Karena bisa naat atau sifat, bisa juga hal. Kalau sama-sama pakai alif lam atau sama-sama pakai tanwin, itu sifat atau naat. Misalnya kalau Muhammadun aruzal haro, sama-sama pakai alif lam. Kalau Muhammadun ruzan haron, sama-sama tanwin, sifat. Tapi kalau yang pertamanya alif lam, ma'rifah, yang keduanya tanwin, nah yang keduanya itu yang jadi hal. Itu cara membedakan. Akala Muhammadun aruzza haron. Kan enggak sama, haronnya kan tanwin. Jadi hal berarti Aruzanya pakai alif lam. Nah, dia tidak sifat. Tapi haronnya itu hal dari aruzanya. berarti Dari objeknya. Yang hal Muhammad makan nasi yang keadaan nasi itu panas. Nah, gitu. Tapi kalau yang akala Ahmadu Aruzza Al-haro berarti Ahmad makan nasi yang panas. Nah, gitu. Ya, terjemahnya itu. Kalau sifat itu yang panas langsung. Kalau hal itu tentang keadaannya. Keadaannya panas. Begitu. Isim. 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 Nah, hal itu harus mansub, termasuk mansub. Masdar juga ya berarti. Ya. Enggak, menggunakan isim fa'il. Harun isim fa'il. Memang aslinya panas artinya. Begitu. Oh, simpel kalau itu dibilangin kan ada alifnya ya. Harun. Ada alifnya, Harun ada alifnya. Kan harusnya tuh fa'ilun. Iya, maksudnya iya ada ini ya. Ada alif ya, huruf ilat Bu ya di tengahnya tadi. Harun. Bukan, itu termasuk mudho'af Bu, karena ada tasdid Harun. Farun. Belum belajar juga. Mudho'af itu kelewat itu ya. Iya, sudah. Mudho'af udah belajar. Iya benar. Aduh, kemana ya Ibu? Aduh. Ya, tamyiz kalau ada yang enggak jelas tamyiz dia sebagai penjelas. Bisa. Berarti kalau sambil duduk ya jalasan. Jalisan. Jalisan. Simpail jalisan. Mustasna ya keterangan dikecualikan, munada yang dipanggil nantilah ya. Yang majrur yang tadi yang 3 itu sebetulnya. Terus yang taukid ya tadi yang tawabi ya ada 4. Dia mengikuti. Nah, selain itu struktur kalimat pelengkap yang kedudukannya majrur dan tawabi ini banyak dijumpai baik di dalam struktur jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Jadi yang tawabi yang
yang majrur ya oleh huruf jar atau mudhof ilaih itu baik di dalam jumlah ismiyah atau di dalam jumlah fi'liyah ada. Ya, gitu. Jadi dia bebas, jar majrur itu bebas. Dia mau di jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah bisa. Misalnya tadi Ahmadu maridun fil baiti, itu jar majrur. Bisa ditambahkan jar majrur. Iya. Ya kan? Akala Muhammadun ya fil baiti bisa jar majrur. Yang tawabi juga sama. Bisa di dalam jumlah ismiyah, bisa di dalam jumlah fi'liyah. Nah, selain struktur kalimat di atas, ada juga struktur kalimat yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Secara khusus tarkib mausuli, tarkib mazid, tarkib adadi nanti akan dibahas. Nah, yang mansub tadi itu, yang maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, itu biasanya atau secara asalnya ada di dalam jumlah fi'liyah. Yang tadi maf'ul bi ada di dalam jumlah fi'liyah. Karena kan nggak mungkin ada di jumlah ismiyah ya. Maf'ul kan nggak mungkin ada di jumlah ismiyah. Mungkin. Hah? Bisa mungkin. Kalau di dalam khobarnya. Kalau di dalam khobarnya mengandung fi'il gitu ya, mengandung makna fi'il. Tetap aja harus ada fi'ilnya. Ya berarti kan maf'ul hanya ada pada jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Kalau dia pada ada jumlah ismiyah ya karena di dalam jumlah ismiyahnya ada khobar fi'ilnya. Ada fi'ilnya. Begitu. Siap. Ya. Karena bedanya kan kalau yang namanya jumlah fi'liyah itu kan temporer gitu ya. Jadi kejadiannya itu tidak terus menerus. Kala Muhammadun telah makan gitu, Muhammad. Sehingga ya kondisi pada saat itu bisa dijelaskan bagaimananya. Tentang objeknya apa, kapan waktunya. Jadi temporer gitu kalau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu kan terus menerus. Al ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Terus menerus, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Selamanya. Iya. Gitu ya, tidak terikat dengan alasan, sehingga hal-hal yang ini tadi keterangan itu banyak di jumlah fi'liyah gitu, secara asalnya ada di jumlah fi'liyah. Karena temporer itu. Nah, itu bagannya ya bisa dilihat. Supaya paham tuh ada yang umdah ya, jumlah musnad ilaih, ada yang fi'liyah, ada yang ismiyah. Ini harus betul-betul dipahami rangkaian ini. Silakan. Udah segini kan? Segini. Iya, cuman segitu aja. Segini dah. Karena susah banget ya. Gak susah banget ya, gampang dapat letak itu menjadi susah. Sahal. Nah, maka struktur kalimat dalam bahasa Arab itu ya itu di bawah ada yang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu modelnya bagaimana saja. Secara yang umdah tadi kan fi'il ma'lum fa'il, fi'il majhul naibul fa'il. Nah, ditambah itu ada tambahan sebagai kalimat pelengkap. Kalau fi'ilnya muta'addi ya dia butuh maf'ul bi. Lalu bisa ditambah maf'ul fi, ditambah maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'a. Hal, kalau hal berarti ada sahibul halnya. Bisa fa'il pelaku, bisa objeknya. Ditambah tamyiz, ditambah mustasna, ya ditambah munada. Jumlah ismiyah bisa berupa mubtada khobar atau ditambahkan awahwatuha. Bisa berubah mubtada jadi isim ya, khobarnya jadi khobar kana awahwatuha. Ya, jadi ini struktur kalimat dalam bahasa Arab itu tidak akan keluar dari ini. Jadi kalau kita nemuin kalimat dalam bahasa Arab, ya tinggal diamati saja termasuk yang mana. Ya. Kalau yang hal ada sahibul hal, cuma hal aja. Yang lainnya kan. Jadi kayak isim mausul ada sila mausul. Nah. Hal ada Sahibul hal sebelumnya. Ya, dan sepanjang ini udah hanya hal saja yang wajib ada sahibul halnya. Yang kata-kata lain nggak ada pasangannya gitu. Jadi kalau ada hal harus ada sahibul hal. Iya.
Kalau yang tamyiz tadi harus ada mumayaznya. Ada itu Bu di mustasna, ada mustasna minhunya, ada tulis istisnanya. Maka saya tuliskan di situ. Kalau munada berarti ada huruf nidanya. Ada di situ Bu. Di protagonis ada apa nih kan protagonis? Ada di ini di bawah. Di yang ini. Ada Bu. Oh, badal harus ada mudal minhu. Ya, itu di situ ada. Terus harus ada naam. Struktur rangkaiannya itu. Mampu pada mampu malai. Pasangan-pasangannya itu di situ. Berarti harus Pasangan. ada pasangannya juga. Iya. Pasangan-pasangannya. Cuman yang pasangannya itu dia bukan tambahan lagi, dia udah termasuk kalimat pokok juga. Iya, artinya Kayak sohibul hal itu bisa fa'il, bisa maf'ul bi. Jadi enggak kata yang lain lagi gitu. belum belajar kita ya. Hah? Belum kita belum masuk. Yang apanya? Sohibul hal ini penjelasan ini Belum, nanti kan ini baru gambaran umum, satu persatu dibahas. Oke. Harus masuk berarti. Ya, itu. Kita masuk insyaallah ngebahas dua struktur ya. Iya, siap. Fa'il dan maf'ul bi. Kalau udah paham tadi gambarannya, ya rincian-rinciannya insya Allah gampang. Fa'il pelaku. Ya, fa'il itu didefinisikan wa ismun marfu'un wa qa'a ba'dal fi'lil ma'lum wa dalla 'ala man fa'alal fi'la. Isim marfu yang terletak setelah fi'il maklum. Nah itu, makanya tadi struktur yang harus diingat dari bawah fi'il maklum, di depannya fa'il. Itu wajib seperti itu. Dan menunjukkan kepada orang yang mengerjakan suatu pekerjaan pelaku, menunjukkan pelaku dari pekerjaan itu. Iya. Fa'il itu. Setiap ada fi'il maklum pasti ada fa'il. Tidak mungkin, karena itu adalah termasuk yang mustahil bagi akal. Ada suatu pekerjaan tapi nggak ada yang mengerjakannya. Itu mustahil bagi akal. Nggak mungkin. Pasti ada yang melakukan. Ada yang menyapu, masa sapunya jalan sendiri kan? Nggak Iya. mungkin katanya. Makanya itu sebagai dalil akli untuk bisa sampai kepada keyakinan, keimanan adanya Allah, adanya pencipta. Oh. Iya, gitu. Matahari terbit itu kan pekerjaan, ya terbenam. Oh. Ya kan begitu. Itu kan suatu pekerjaan, mustahil tidak ada yang mengerjakan itu. Iya benar ya kan? Dan manusia kan tidak bisa melakukan itu. Berarti menunjukkan adanya Tuhan, adanya Allah. Masya Allah. Berarti kesana lagi bukan? Masya Allah. Berarti itu juga termasuk menafikan hal-hal aneh berarti. Hal yang Soalnya aneh tiba-tiba gimana? itu terbuka sendiri nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada yang ngerjain, ya nggak? Iya. Ya nggak mungkin yang goib-goib, ya kan? Pasti. Pasti. Ya jadi alasan kita untuk jangan terlalu cepat percaya yang gitu-gitu. Hmm. Pasti ada yang melakukan kan? Ada yang Jadi melakukan. jangan mau dibohongin berarti kan? Hah? Iya kan berarti? Iya Bu ya. Fa'il merupakan bagian dari kalimat pokok umdah yang kedudukan i'rabnya harus marfu. Nah, ya, ia berada di dalam struktur jumlah fi'liyah dan selalu didahului oleh fi'il ma'lum atau yang dapat menggantikan fungsi fi'il ma'lum. Baik fi'il ma'lum tersebut berupa fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amr. Fi'il amr dikategorikan maklum ya. Sehingga di dalam fi'il amr itu ada fa'il. Karena fi'il amr dianggap sebagai fi'il maklum. Maka struktur yang harus diingat, selalu diingat adalah fi'il maklum, fa'il. Perhatikan contohnya, najahat thalibu. Seorang pelajar telah lulus. Kalau menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia harus fa'ilnya dulu. Ya, subjeknya dulu. Ya, baru fi'ilnya, baru predikatnya. Nah, bisa kita terangkan najah itu apa? Lulus. Fi'il. Itu ada Bu di bawah Bu keterangannya. Fi'il madi maklum Oh iya. mabni dengan fathah. Nah, ini kita akan belajar dari sini membiasakan mengirobkan. Iya. Najaha itu fi'il madi maklum. Iya. Fi'il madi maklum itu mabni. Iya. Apa tanda mabninya? Kata. Fathah. Berarti kita katakan fi'il madi maklum mabni dengan fathah. Iya.
Nah nanti tinggal kita rubah aja ke Arabnya kalau mau diarabkan. Fi'lun madin, maklumnya nggak usah disebut biasanya. Fi'lun madin mabniun ala, pakai ala, mabniun alal fathi. Ya, nanti ada cara mengubah ke Arabnya ada nanti. Sekarang pahami dulu Indonesianya. Nah, tolibu berarti apa dia? Tolibu sebagai apa? Fa'il. Ya, karena najaha itu kan fi'il ma'lum tadi ya. Fi'il ma'lum pasti fa'il. Ya, tolibu berarti fa'ilnya, pelakunya. Maka kita katakan tolibu itu fa'il. Nah, fa'il itu hukumnya harus apa? Marfu. Kita katakan marfu. Ya, tapi setelah itu kita harus tahu tanda marfunya. Kan tadi yang isim 9 isim murab itu kan beda-beda. Kita harus sebutkan. Ya, tolibu fa'il marfu. Tanda marfunya apa? Doma. Nah, kenapa doma? Nah, itu saya kasih dalam kurung mufrad. Tolibu itu mufrad. Menunjukkan satu kata, seorang pelajar laki-laki. Tolibu, tandanya domah marfunya. Maka tidak boleh kita membaca najah toliba, najah tolibi, nggak boleh. Karena dia fa'il. Fa'il wajib marfu. Karena mufrad, tanda marfunya domah. Tolibu. Ya. Berikutnya yang kedua, saya berikan contoh ini variasi. Baik dari segi fiilnya, fa'ilnya divariasikan supaya bisa kita terapkan apa yang sudah kita pelajari. Yanjahu talibani. 2 orang pelajar sedang atau akan lulus. Yanjahu itu fiil apa? Mudhari. Nah, fiil mudhari itu mu'rab atau mabni? Mu'rab. Nah, sehingga kita katakan yanjahunya itu kan harfu. Tanda marfunya doma. Yanjahu marfu doma. Alasan marfunya apa? Nah, itu jazimi. Karena kosong dari huruf nasab Yang memasukkan dan memasukkan. Tolibani fa'il. Sudah pasti marfu. Nah, apa tanda marfunya? Alif. Kenapa alif? Karena musanna. Jadi ini isim yang kedua kan dari isim murab musanna. Marfunya dengan alif, tolibani, mansub majrurnya dengan ya, tolibaini. Jadi nunnya jadi apa? Nunnya jadi apa kalau ini berarti? Nunnya? Kan alifnya jadi ciri musanna. Ciri musanna. Dia nggak disebut nunnya karena nunnya bisa hilang-hilang. Nunnya itu Nun apa ya berarti ya? tambahan aja dia, pelengkap aja. Iya. Iya, jadi nunnya bukan termasuk ciri musanna. Bukan. Ciri musannanya adalah alif. Bukan ciri musanna. Maksudnya tanda irob musanna. Iya. Kalau ciri musanna itu alif dan nunnya ciri musanna. Alif dan nun maksudnya sebagai musanna kan, musanna itu ditambah alif nun atau ya nun. Cuman yang jadi tanda irobnya itu alif dan iyanya saja. Tanda irobnya gitu. Kalau alif dan nunnya tanda musanna. Bahwa dia itu musanna harus ada alif dan nunnya gitu atau ya nun. Kalau misalnya fi'nya ikut 2 juga tuh. Nah, nanti ada di sini keterangannya. Kalau fa'ilnya berupa mufrad, musanna atau jamak, fi'ilnya tetap mufrad, tidak berubah, tidak ikut. Itu ketentuannya. Ya, jadi ketentuannya kalau fa'ilnya mufrad, musanna atau jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Yanjahu. Jadi jangan dirubah jadi yanjahani, jangan. Tetap yanjahu karena itu adalah ketentuan bagi fi'il fa'il begitu. Berbeda dengan nanti yang jumlah ismi yang mubtada khobar. Kalau mubtada khobar harus sama. Ya, misalnya At-talibani maridoni, itu harus sama.
Kalau dalam fi'il fa'il tidak. Kemudian nomor 3, lam yarsubil mujtahiduna. Nah, ini dikasih lam ini. Orang-orang laki-laki yang sungguh-sungguh tidak akan gagal. Lamnya apa? Huruf jazam mabninya dengan sukun. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Huruf itu selalu tidak ada kedudukan dalam la mahalla lahu minal i'rab. Nanti sedikit-sedikit kita alihkan ke bahasa Arab. Jadi kalau yang tadi misalnya fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhamma. Tanda marfunya dhamma. Fa'il marfu alamatu raf'ihi alif li'annahu musanna, karena dia musanna. Sedikit-sedikit kita ketahui istilah Arabnya ya gitu ya. Supaya pas nanti masuk ke i'rab sudah bisa nyambung. Ya, lam huruf jazm mabni dengan sukun. Harfu jazmin mabniun ala sukun. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. La mahalla lahu minal i'rab gitu ya. Jadi sebenarnya ini terjemah dari i'rabnya gitu ya. Jadi supaya paham dulu i'rab itu bagaimana, maksudnya ngapain gitu kan i'rab itu. Nah, kemudian yarsub itu fi'il apa? Fi'il mudhari dari rosaba yarsubu. Rosban rosibun marsubun. Ya, nah dia madzum. Ya, alasannya kenapa madzum? Karena didahului oleh lam. Dan lam itu termasuk huruf jazm. Ya. Maka kalau diarabkan fi'lun mudhari'un madzumun bilam. Itu pakai bi saja. Bi itu maksudnya karena. Madzumun bilam. Ya, madzum karena didahului oleh lam yang termasuk huruf jazm. Nah, apa tanda madzumnya? Sukun. Ya. Nanti kalau disebut lagi tanda madzumnya sukun, kenapa? Karena fi'il mudhari kan dibagi 3 ya dari segi tanda i'rab. Ada yang soi akhir, ada yang mu'tal akhir, ada af'alul khamsah. Kalau yang soi akhir itu menggunakan tanda i'rab asli. Marfu dengan domah, tadi yang jahu. Mansub dengan fathah, yang jaha. Madzum dengan sukun, ya yarsub. Itu tanda asli. Ya, kalau yang mutalahir dan apolomsa kan tanda pengganti. Ya, yarmi, lan yarmiya, lam yarmi. Gitu. Ya, yansurani, lan yansuro, lam yansuro, nunnya dibuang. Ya, al mujtahiduna. Ya, itu kan tidak orang laki-laki yang bersungguh tidak akan gagal. Berarti mujtahidunya itu apa kedudukannya? Fa'il, karena yarsub tadi fi'il maklum. Fi'il mudhari maklum. Fa'il, ya kedudukannya marfu. Tanda marfunya apa? Waw. Kenapa waw? Karena jama' mudzakkar salim. Mujtahiduna, tidak boleh dibaca mujtahidina. Ya, kalau diarabkan berarti mujtahiduna fa'il marfu wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Tinggal diarab. Ya. Nah, sekarang contoh lain yang keempat pakai muannas. Tadi kan mudzakkar ya. Farihat, seorang farihatil maratu, seorang perempuan telah bahagia. Kayaknya nggak nyampe ya ke maf'ul bih ini ya. Farihat itu fi'il apa? Madi maklum. Fariha yab rohu, berarti wazan fa'ila yab alu. Bab berapa? Bab 4. Bab 4 sulasi mujarrad ya. Fariha yaqra'u farohan, farihun mafruhun sebagainya.
Nah, fi'il madhi ma'lum berarti kalau fi'il madhi ma'lum murab atau mabni? Mabni. Mabninya dengan apa? Kata. Fathah, karena dilihatnya huruf H-nya, huruf terakhirnya. Nah, sedangkan ta-nya itu apa? Ta'is. Huruf ta sebagai tanda muannas atau ta'nis. Jadi perempuan. Kalau diarabkan ya berarti fi'lun madin. Coba bareng-bareng. Fi'lun madin terus mabniun alal fathi. Nah, ada huruf ta, nah, wata'u dan huruf ta, wata'u lit ta'nisi. Untuk taknis, untuk muannas sebagai tanda muannas. Gitu. Farihat sukun. Asalnya sukun. Farihat. Kenapa dia kasroh? Karena diwasolkan. Karena diwasolkan aja. Farihatil. Gitu ya. Karena tidak mungkin bertemu dua sukun dalam bahasa Arab. Berarti kan sama kayak yang lam yasubil. Nah iya betul. Tapi diirobkannya dia sukun karena madzum. Aslinya. Ketika mengirobkan yang aslinya. Kalau wasol itu kan kalau kita ngirobin kan masing-masing ya sukun, mansub. Kata ya tadi. Berkata. Mar'atu fa'il marfu tanda marfunya doma dia mufrad. Fa'il marfu wa alamatu raf'ihi. Dan tanda marfunya dhamma. Ya, kalau mau dipanjangin dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nanti ada di akhir cara mengirobkannya. Dhammatun dhahiratun fi akhirih. Yang kelima daholal fata. Seorang pemuda telah masuk. Dahola fi'il apa? Madi, maklum. Semuanya maklum karena ini harus maklum karena membutuhkan fa'il di depannya. Kalau fi'il madi berarti mabninya dengan apa? Fathah. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Al-fata, dahol al-fata. Pemuda telah masuk. Nah, itu kan berarti pelakunya. Nah, fata itu fa'il marfu. Nah, cuman apa tanda marfunya al-fata? Kenapa dhamma muqaddarah? Karena dia huruf akhirnya ilat. Iya, karena huruf akhirnya ada huruf alif. Iya. Alif lazimah. Apa namanya itu? Alif lazimah. Huruf alif lazimah. Maksud. Ya, maksur. Nah, itu kita sudah bahas tentang isim maksur. Isim maksur itu jadi tidak yang berakhiran alif. Yang namanya alif itu selalu sukun, tidak bisa diberi harokat. Alif itu tidak bisa diberi harokat. Apa namanya maksur ya Tan? Iya. Tapi yang harokatnya patah maksur. Kalau yang sebelumnya kasroh mankus. Iya, tapi ya itu mah. Huruf akhirnya ya kalau yang mankus. Kalau yang kasroh berarti ya ini jadi hidup ya. Kalau yang apa? Ya kalau yang di awalnya kasroh berarti jadi ya jadi hidup gitu kalau kata saya ya. Kalau itu kan jadi tenggelam. Bukan dia berarti ya tadi ya. Ini mah alif, Oh. bukan iya alif. Kalau yang Jadi maksur itu yang huruf terakhirnya alif. Maksur. maksud itu yang huruf Akhirnya alif. Cuman alif itu kan bisa ditulis dengan huruf alif yang berdiri. Bisa dalam bentuk iya. Ya itu alif, bukan iya. Makanya tidak ada titik di bawahnya. Alif bingkong gitu ya. Istilahnya. Hah? dari kasroh. Maksur. Pakai kok maksur. Pakai kok ya maksud. Oh jadi huruf yang terakhirnya alif itu maksud. Ya. Kalau mankus Yang huruf ya isim yang huruf terakhirnya ya. Kan itu kan huruf ilat. Alif waw iya, cuman untuk isim tidak ada yang berakhiran waw. Yang menjadi huruf ilat dalam arti yang wawunya yang mati gitu. Kalau fi'il kan ada tiga-tiganya. Ya kan? Yardo, ya apa namanya? Yahdi, Yahsya, Yad'u, ada tiga-tiganya. Jadi Kalau fi'il. isim hanya ada maksud mankus. Mankus, maksur itu alif, mankus itu ya, iya.
Nah, tanda marfunya ini muqaddaro semuanya kalau maksur. Marfunya kan dhamma muqaddaro, mansubnya fathah muqaddaro, majrurnya kasrah muqaddaro. Kalau mankus. Kalau yang mankus fathahnya nampak mansubnya. Oh, yang mansub. Misalnya qadi, al-qadi ya marfunya dhamma muqaddaro. Al-qadiya ya, mansubnya fathah zahira nampak, bukan muqaddaro. Majrurnya kasrah muqaddaro, qadi tidak nampak. Cuman alasannya beda. Kalau yang alif tidak nampaknya itu karena udzur, li ta'adzur, karena udzur. Kenapa? Karena alif nggak bisa diberi harokat. Alif itu selalu sukun. Jadi udzur terhalang gitu. Sedangkan kalau iya bukan udzur, bukan terhalang, tapi berat, sikol. Jika mana amin dzuriha sikol, terhalang dari nampaknya itu karena berat. Bagi ya itu untuk al-qadiyu berat itu. Al-qadiyi berat, tapi al-qadiya tidak berat sehingga nampak. Kalau yang fathah. Kita ulang, jadi kalau yang isim yang huruf akhirnya ya, dia alasannya nanti dikol, ketidaknampakannya itu. Tapi kalau yang alif, karena alif tidak bisa menerima harokat ya. Ya. Jadi apa namanya kan? Udzur, ta'adzur istilahnya. Terhalang dari. Terhalang dari harokat, ta'adzur. Mana'a min dhuhuriha ta'adzur. Nomor 6 itu yang contoh mankus istaroha fi'il madhi ma'lum mabni dengan fathah, ra'i. Nah, kata ra'i itu kan berakhiran ya. Fa'il marfu, tanda marfunya dhammah muqaddarah karena mankus. Ini karena mankus sih saya disebutkan karena mankus untuk mengingatkan ini pembahasan mankus. Walaupun nanti dalam pengirobannya karena kenapa muqaddarah terhalang dari nampaknya karena sikol yang tadi itu. Mana amin dhuhriha atsikol. Kemudian nomor 7 horaju, mereka laki-laki telah keluar. Horaju, nah itu kan ada dua ya. Jadi ini yang nomor 7 contoh fiilnya berupa domir. Jadi berarti fa'ilnya berupa domir. Jadi fa'il itu bisa berupa zohir seperti yang sebelumnya dari nomor 1 sampai nomor 6, bisa berupa domir. Nah, kalau berupa domir diulang di murojaah lagi pembahasan tasrif far'i untuk fiil madhi maklum dan mudhari maklum dan amr. Misalnya horoja, tasrifnya gimana? Tasrif far'inya? Horoja. Tasrif apa yang? Far'inya. Horoja yang muncul. Enggak, tasrif far'inya. Horoja, horoju, horojat, horojata, horojna, horojta, horojtuma, horojtum, horojti, horojtuma, horojtuna, horojtu, horojna. Nah itu di dalamnya sudah ada fa'il semua. Berdasarkan domir yang 14, wawu mahum, yawu mahuna. Gitu. Cuman dari yang 14 itu ada yang domirnya itu disebut mustatir, tersembunyi. Ya, ada yang baris yang nampak. Jadi kalau yang pembelajaran tasrif far'i dulu dengan domir-domirnya sudah dikuasai, saya gampang. Mustatir cuma 2 berarti kata? Hanya huwa sama hiya. Iya, berarti yang horoja sama horojat. Selebihnya baris. Artinya baris itu ditampakkan dengan huruf. Misalnya horoja dengan alif. Nah, alif itu pengganti dari domir huma. Disebutnya aliful isnain. Waw horoju, wawunya pengganti dari domir hum. Waw ini disebut waw jamaah. Jadi yang domir dengan fi'il itu tuh. Fi'il juga alif yang musana. Maksudnya gimana? Yang fi'il. Fi'il. Dia sebetulnya kan bukan fi'il itu, Bu. Itu domir kan isim. Jadi domirnya ya kita dalam membahas fi'il kan ada domirnya. Nah domir itu isim dan dia jadi fa'ilnya.
Nempel. Walaupun nempel di dalam fiil. Ya, nempel dengan fiil. Jadi ciri hurufnya itu mengganti isi. Pengganti domirnya. Wawu pengganti dari domir ya wawu jamaah. Ya, horoja, horoja, horoju, horojat. Nah, kalau horojat dia mustatir. Horojata sama aliful isnain. Horojna nunnya nunul inas atau nunun iswa. Ya, pengganti dari domir hunna. Nanti yang muhotob juga sama. Kalau harusnya nanti di i'rabnya mabni. Apanya? Kalau nun inas. Inasnya? Enggak, kalau fi'il madhi makan semua mabni. Oh iya. Kecuali yang mudore ya ketika bersambung dengan nun inasnya fi'il mudorenya mabni. Ya. Nah, jadi yang jadi fa'ilnya itu di contoh horoju apa yang jadi fa'ilnya? Domir mustatir. Bukan, ini horoju. Oh, yang horoju wawu. Wawu. Maka lihat keterangannya wawu jamaah. Nah, ini wawunya namanya wawu jamaah. Domir mutasil. Nah, jadi wawu jamaah ini domir mutasil, domir yang bersambung mabni dengan sukun dalam keadaan marfu. Nah, jadi istilahnya itu pakai dalam keadaan marfu fi mahalli. Dalam keadaan marfu sebagai fa'il fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, jadi kalau diarabkan wawu jamaah domir mutasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Huruf alif sebagai tambahan. Ya. Jadi kalau fa'ilnya berupa domir, yang namanya domir itu mabni atau murab? Mabni. Sehingga kalau berupa mabni, kita harus jelaskan dulu mabninya dengan apa. Kan yang namanya mabni itu apakah dengan sukun, dengan fathah, dengan dhamma. Lalu kan dia harus fa'il. Kalau dia kedudukannya fa'il kan harus marfu. Tidak bisa kita katakan yang mabni itu marfu tanda marfunya, enggak ada tanda marfunya karena dia mabni. Itu disebutnya i'rab mahalli. I'rab mahalli itu adalah untuk isim mabni dan jumlah ya. Yang kita bahas isim mabni dulu. Dia lafadznya mabni, isim mabni, domir. Misalnya wawu jamaah mabni ala sukun. Tapi dia punya kedudukan sebagai marfu. Punya kedudukan dalam keadaan marfu sebagai fa'il. Itu disebutnya i'rab mahalli. Ya, maka ketika kita mengirobkan wawu jamaah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. I'rab mahalli. Huruf alif sebagai tambahan. Tajlisina, kamu seorang perempuan sedang atau akan duduk. Nah, tajlisina fi'il apa? Fi'il mudhari. Ya jelisu ya jelisan ya jelisuna tajlisu tajlisani ya jelisna tajlisu tajlisani tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna ajlisuna ajlisuna. Tajlisina berarti domir apa? Domirnya domir apa? Anti. Nah, antinya diganti dengan apa? Ya, namanya yaul muhotobah. Ya aja. Kalau nunnya itu kan tanda apa? Al-hamzah. Ya. Berarti nunnya tanda apa? Ya, tanda irobnya nunnya itu. Tanda irob al-hamzah. Kalau nunnya ada berarti marfu. Kalau nunnya dibuang mansub atau mansub. Kita lihat keterangannya. Fi'il mudhari ma'lum marfu. Kalau fi'il mudhari kan dia ma'murab. Ya, tapi dia termasuk apal hamzah karena ada ya nun. Yang apal hamzah itu ada 3, ada ya nun, waw nun, alif nun. Ya kan?
Cuman yang 5 itu karena beda awalnya ada yang ta, ada yang ya. Oh, ini marfunya bukan ya, subutun ya. Subutun nun apa al-hamzah. Iya, subutun insyaallah. Tanda marfunya subutun nun karena termasuk al-af'alul hamzah. Jadi nunnya masih ada ya. Iya. Nunnya disebutkan. Karena kalau pas masuk nunnya hilang. Kalau pakai lan misalnya Nunnya hilang. lan tajlisi, nunnya hilang, hatfun nun. Majrumnya juga sama lam tajlisi. Nah, kemudian sekarang ngebahas ya-nya. Kalau nunnya tadi tanda i'rab bagi fiilnya, fiil mudhari yang hamzah, ya-nya itu domir. Ya-nya itu domir, ya mukhatabah disebutnya, Bu. Domir, pengganti dari domir apa? Anti. Ya-nya ya mukhatabah domir mutasil, domir yang bersambung, mabni. Kalau domir sudah pasti mabni. Mabninya dengan apa? Lihat aja huruf ya-nya harokatnya apa? Sukun. Mabni dengan sukun. Nah, karena dia posisinya sebagai fa'il, kita katakan berarti dalam keadaan marfu. Istilahnya dalam keadaan fi mahali. Ya, jadi kalau yang istahid itu berupa domir yang wajib mustatir ya. Itu anta, takdiruhu anta. Yarkudu hadza, ini sedang atau akan tidur. Jadi kita nunjuk orang misalnya. Orang ini sedang tidur. Hadza yarkudu hadza. Yarkudunya fi'il apa? Mudhari ma'lum marfu, tanda marfunya doma. Alasan marfunya litajarudihi anin nasibi wal jazim. Hadzanya apa? Isim mausul. Isim isyarah. Mabni dengan sukun, Bu. Lihat, ada alif. Kalau alif itu pasti sukun. Dalam keadaan marfu sebagai fa'il. Ya, jadi kalau yang mabni jangan langsung dikatakan hadza fa'il marfu. Nanti kalau disebut fa'il marfu harus disebutkan apa tanda marfunya. Padahal tidak ada, dia tidak punya. Karena dia mabni. Jadi harus dijelaskan dulu kalau mabni itu isim mabninya. Dia itu isim apa? Mabni dengan apa? Lalu setelah itu dalam keadaan apa? Fi mahalli raf'in sebagai apa? Fa'ilun. Tidak usah disebutkan tanda i'rabnya karena mabni, tidak punya tanda i'rab. Hadza ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Contoh-contoh di atas menggunakan fi'il yang tidak membutuhkan objek atau lazim. Adapun fi'il yang membutuhkan objek tadi akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya yang terkait dengan maf'ul bi. Ketentuan fa'il. 1. Fa'il harus selalu marfu. Fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum atau yang dapat menggantikan fi'il ma'lum. Fa'il bisa berupa isim zahir, bisa juga berupa isim domir. Ya, seperti yang sudah dibahas contohnya. Bisa berupa isim mu'rab dan juga isim mabni. Jadi isim mabni itu bisa jadi domir, isim isyarah, isim mausul, itu bisa jadi fa'il. Fa'il tidak mesti selalu bersambung dengan fi'il ma'lum, ada kalanya terselang oleh kata yang lain. Saya mau diselang dengan objeknya mau didahulukan bisa. Atau oleh jar majrur misalnya. Yaqulu Muhammadun misalnya. Yaqulu al-hubza Muhammadun bisa diserang oleh objek dulu bisa. Atau diselang oleh jar majrur. Yaqulu fil baiti Muhammadun boleh. Bisa terselang oleh kata lain. Cara mencari fa'il adalah dilihat dari segi maknanya sebagai pelaku. Sehingga bisa dibuat pertanyaan, siapakah pelaku pekerjaan tersebut? Yaqulu, siapa yang makan? Muhammadun. Nah, berarti Muhammadunnya fa'il. Yarkudu hadza, sedang tidur.
atau akan tidur. Siapa yang sedang tidur? Hadza, ini, orang ini. Fa'ilnya mesti tetap dalam keadaan mufrad meskipun fa'ilnya atau berupa musanna atau jama'. Nah, itu tadi. Jadi yanjahu talibu mufrad, fi'ilnya mufrad. Yanjahu talibani musanna, fi'ilnya tetap mufrad. Yanjahu tullabu atau mujtahiduna, fi'ilnya tetap marfu. Jadi tidak berubah. Nah, untuk melengkapi pembahasan karena harus yang ke-7 belum. Antara fi'il dan fa'ilnya mesti disesuaikan dalam segi mudzakkar dan muannasnya. Kalau ini mah harus mudzakkar muannas mah. Yanjahu Muhammadun, tanjahu Fatimatu. Tanjahu ini dhamir ya. Fariha Ahmadu, farihat Zainabu. Nah, maka diketahui macam-macam muannas. Untuk mengetahui pengelompokan kata kepada mudzakkar dan muannas, berikutnya adalah kata-kata yang dikategorikan sebagai muannas dan kata yang selainnya adalah mudzakkar. Nama perempuan ya semua muannas, baik pakai ta marbutah ataupun tidak. Yang terdapat ta marbutah, alif tanis maksurah, sugro, kubro, yumna. Alif tanis mamdudah, sauda, baido, sopro. Mu'anas majazi tidak hakiki, secara hukum diikutkan kepada mu'anas. Ini biasanya berupa benda-benda langit, ya, benda-benda alam semesta, syamsun, ya, ardun, ya, yang lainnya biasanya. Juga anggota tubuh manusia, nafsun jiwa manusia ya termasuk muannas. Anggota tubuh manusia yang berpasangan, yang ada dua, yadun, ainun kan ada dua, udunun, rijlun, itu dianggap muannas. Kalau yang satu kayak anpun hidung satu, famun mulut mudzakkar. Jama' taksir, nah jama' taksir dianggap muannas. Iya. Rusulun, arjulun, ayun. Huruf-huruf dianggap muannas. Jadi misalnya kita turun dalam muannas apa huruf bisa didomirkan? Huruf bisa didomirkan. Kita misalnya mau nunjuk huruf ba ini, berarti gimana? Iya, hadhil ba. Iya, atau mau ngasih keterangan al-ba'u hiya, gitu. Jadi dia pakai muannas. Al-ba'u hiya hadhil ba'u, ba ini, hadhil alifu. Jadi huruf dianggap muannas. Mudzakkar muannas ya. Nama-nama kota Misr atau negara ya, misal negara Jakarta, Bandung. Semuanya. Iya, semuanya. Muannas. Nah, untuk berarti itu silakan di PR-kan. Kalau alif tanis mamdudah itu jadi apa, hamzah atau disebutnya alif? Alifnya panjang. Baido sofro. Alifnya bukan hamzahnya. Alifnya tak. Jadi kalau alif tanis mamdudah itu alif lalu ada hamzah gitu. Sehingga alifnya itu mamdud panjang. Mamdud artinya panjang. Panjang. Kalau maksurah pendek. Sugro ya. Dia pendek, maksudnya dia 2 harokat kan kalau dibaca. Sugro, kubro, yumna. Kalau ini kalau dalam ilmu tajwid kan mad wajib mutasil ini. Sauda ya kan? Baydo, sofro. Iya, itu kan mad wajib mutasil. Cuman ini alifnya adalah tanda muannas. Artinya berarti ada mudzakarnya, Bu. Kalau sugro itu muannas, mudzakarnya asghar. Gitu. Kubro muannas, mudzakarnya
akbar. Itu semua alif mamdudah tanda muannas. Tanda muannas. Bukan huruf asli, bukan. Kalau sama itu kan bukan. Bukan ya, karena mudzakarnya ada ya. Kayak kaslanu jadi kuslan lain itu. Yang ini ya. Yang alif sama hamzah ya. Asgor, sugro, akbar, kubro. Termasuk kayak warna-warna. Aiman, jumlah. Iya warna-warna kan ini muannas, mudzakarnya kan ada. Sauda muannas, mudzakarnya aswad. Oh iya. Aswad. Baido muannas, mudzakarnya abyad. Safra, mudzakarnya asfar. Azraq, zarqa. Ahmar, hamra. Asmar, samra. Akhdar, khadra. Itu alif mamdudah yang panjang, ada hamzah di akhirnya, tapi sebagai tanda muannas. Ya, mungkin sampai file dulu ya, ini waktunya ini cukup ini. Jadi berlatih itu ada 5, silakan diharokatin, syakalin, dan dijelaskan seperti contoh. Itu kayak tadi. Pakai Indonesianya ada aja dulu, jangan dulu pakai Arabnya. Yang kayak yang tadi. Nah, kayak tadi. Tapi dia disakalin dulu. Insyaallah ya. Nanti aku bawain lagi. Enggak, nanti dibawain lagi minggu depan. Kan nyoba tuh. Sama sebenarnya enggak apa-apa, makanya kemana-mana dibawa. Tata aja satu dong. Iya, sok. Ada hamzah tadi ya. Jadi hamzah ini kan sebelum ini dia berdiri. Ada juga hamzah yang pakai itu wadah. Itu semuanya boleh. Kalau dia bersambung itu boleh kita kayak apa sih? Itu ada kaidah penulisannya, Bu. Ada kaidah penulisannya. Ada kaidah penulisan. Ada. Jadi kapan hamzah itu boleh dikasih wadah kan? Nggak bisa. Kalau pakai wadah itu biasanya kasro. Gitu. Ada itu, ada rinciannya itu tentang. Jadi nggak bisa sembarangan kita pakai ini kan? Nggak bisa. Kalau doma misalnya wawu kan pakai wawu. Iya. Ada ketentuannya, Bu, nggak sembarangan. Penulisan hamzah itu ya. Bau hamzah. Hamzah. Penulisan. Ya kan? Ya, syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.